Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa, tanggal 24 Maret tahun 2026. Puji Tuhan, di tengah kesibukan kita melayani Tuhan, terlebih lagi kita berada di tengah-tengah liburan, Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk kita boleh berada di dalam perenungan kita, berada di tempat yang terbaik di kaki Tuhan. Kita mendengarkan, kita merenungkan, kita memamah biak firman Tuhan yang kita peroleh daripada Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat ke-7. Ya, saya bacakan 1 Korintus 6 ayat ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Sekali lagi, nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengikut Kristus tidak otomatis terhindar dari berbagai ragam persoalan. Perkumpulan orang percaya tidak kebal terhadap konflik. Dengan kita percaya kepada Kristus, dengan kita percaya kepada Yesus, dengan kita percaya bahwa kita sudah ditebus, kita dikumpulkan menjadi satu bagian sebagai anak-anak Tuhan, tidak otomatis membuat kita kebal akan konflik, tidak akan membuat otomatis kita terhindar dari beragam persoalan. Maka jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan perpecahan, sakit hati, permusuhan, kebencian, dan berbagai dampak buruk yang lainnya. Ya, kita perlu menyadari bahwa di dalam konflik itu, di dalam kita percaya kepada Tuhan, di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, kita tidak kebal terhadap konflik. Konflik itu bisa menyebabkan perpecahan, sakit hati, permusuhan, kebencian, dan berbagai keburukan yang lainnya. Tetapi ketika masalah itu tidak diselesaikan menurut pengajaran Kristus, yaitu pengajaran kasih, itu akan memperburuk situasi konflik yang ada. Ya, persoalan itu, konflik itu bisa melebar kemana-mana, bahkan kalau sudah melebar kemana-mana akan menjadi presiden buruk bagi gereja Tuhan, akan menjadi tontonan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, jika sudah menjadi seperti ini, alih-alih kita menyaksikan kasih Tuhan, ya, alih-alih kita menyaksikan kasih Tuhan, orang luar bisa melihat kasih Tuhan dan indahnya persekutuan dengan orang Kristen, yang terjadi justru kita mempermalukan nama Kristus. Perhatikan, ini yang perlu kita garis bawahi dalam setiap kehidupan kita, dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Ya, dengan kita percaya kepada Kristus, dengan kita percaya kepada Tuhan, tidak menjadikan kita kebal akan konflik dengan sesama. Ya, oleh sebab itu, kalau konflik itu tidak diselesaikan dengan pengajaran Kristus, pengajaran kasih, maka konflik itu bisa mempermalukan Tuhan. Karena orang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, akan melihat dan menonton. Oh, ternyata seperti itu ya kehidupan orang Kristen. Oh, mereka saling menyakiti. Oh, mereka saling membunuh, saling membinasakan, saling membenci. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu akan menjadi presiden buruk di dalam iman kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu, persoalan seperti inilah yang terjadi di jemaat Korintus yang kita baca selengkapnya di dalam 1 Korintus pasal 6. Orang-orang yang tidak beriman bahkan menjadi hakim untuk menyelesaikan persoalan mereka. Ya, Bapak Ibu boleh baca secara teliti di dalam 1 Korintus pasal 6, 1 sampai 11. Ya, di situ orang-orang yang di luar jemaat Korintus itu melihat
Ya, mereka menjadi hakim untuk menyelesaikan persoalan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh mengerikan. Sungguh bagaimana firman itu tidak menjadi hakim yang adil, tetapi justru orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadikan orang luar sebagai hakim atas mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus menegur mereka dengan keras. Mereka diingatkan bahwa orang-orang percaya seharusnya dapat menangani perkara mereka sendiri. Bapak Ibu, sekali lagi kita percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjadikan kita otomatis lepas dari konflik. Tetapi jika konflik itu ada, harus diselesaikan dengan dasar pengajaran Kristus, yaitu kasih. Jangan sampai orang yang di luar Tuhan, jangan sampai orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa menjadi hakim atas persoalan-persoalan umat Tuhan. Rasul Paulus menegur dengan keras. Ya, seharusnya mereka bisa menangani perkara mereka sendiri, yaitu apa? Meminta hikmat dan nasihat dari jemaat Allah atau orang-orang kudus. Ya, masing-masing pihak seharusnya berinisiatif menempuh jalan damai berdasarkan kasih Kristus. Bahkan Paulus menegaskan jika perlu seharusnya ada yang bersedia mengalah, rela menderita ketidakadilan, rela dirugikan secara pribadi, tetapi membawa kebaikan bagi tubuh Kristus. Jika memang diperlukan, Rasul Paulus mengatakan, kenapa kamu kok tidak rela menderita ketidakadilan? Kenapa kamu tidak rela untuk dirugikan? Tetapi dengan memandang bahwa itu baik bagi tubuh Kristus. Ya, ini memang bukan tindakan yang mudah. Tetapi orang-orang Kristen harusnya bukan hanya bicara tentang pengampunan dan kasih, melainkan juga mempraktekannya. Artinya apa? Kalau kita menderita kerugian, menderita ketidakadilan, tetapi membuat tubuh Kristus itu tetap utuh, maka itu adalah tindakan kasih yang perlu kita lakukan untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita memang harus memperjuangkan hak kita, namun ada kalanya kita lebih baik mengalah atau rugi. Tidak mengedepankan ego, namun mengutamakan kesatuan serta ketaatan kita kepada Kristus. Ya, kita harus sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan prinsip kasih Tuhan. Ya, kalau kita mau melihat Yesus menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita, Dia rela menderita. Dia rela menderita ketidakadilan. Dia rela menderita kerugian yang besar sebagai anak Allah yang maha tinggi. Ya, Dia merelakan segala-galanya untuk kita, untuk menebus kita, untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dan teladan itu sudah diberikan begitu sempurna dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Mengapa kita tidak mau melakukan hal yang sama terhadap saudara-saudara kita? Bapak Ibu, rela menanggung kerugian karena ketaatan kepada Kristus adalah perbuatan yang mulia dan terpuji. Saya ulangi, rela menanggung kerugian karena ketaatan kepada Kristus adalah suatu perbuatan yang mulia dan terpuji. Bapak Ibu, mari kita saling. Tidak bisa kita jika berselisih atau berkonflik satu dengan yang lainnya, mempertahankan egonya. Tapi mari kita saling, yang satu saling mengasihi yang satu, yang pribadi yang lain berkonflik yang lain, saling mengasihi juga. Kita mengedepankan hukum kasih itu, maka percayalah, yakinlah, damai sejahtera Allah bahkan kita dapat menjangkau banyak jiwa lagi melalui kehidupan kita yang menjadi suratan Kristus yang terbuka. Ya Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, perenungan yang saya dapat sampaikan. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dengan percaya kepada Tuhan, kita tidak lepas daripada konflik dengan sesama. Tetapi
konflik itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita kedepankan, kemana kita mencari jalan keluar, kemana kita mencari hakim. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, hanya ada di dalam pengajaran kasih Tuhan. Mari kita mengedepankan saling mengasihi, yang berkonflik saling mengasihi, saling mencintai, saling berpelukan, agar tubuh Kristus itu tidak terpecah-pecah, tapi tubuh Kristus tetap menjadi satu, karena ini adalah pekerjaan Tuhan yang maha mulia. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian sharing yang dapat saya sampaikan. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan firman Tuhan ini, agar kehidupan kita apabila kita berkonflik dengan sesama, sekali lagi kita dengan percaya kepada Tuhan, kita tidak otomatis lepas dari konflik. Tapi kalau kita berkonflik dengan seseorang, mari kedepankanlah hukum kasih itu. Mari kita bisa berpelukan mengasihi kembali sebagai satu tubuh yang mulia, yaitu tubuh Kristus yang sempurna, yang dinanti-nantikannya. Sehingga Kristus itu dapat datang kedua kali, menjemput kita sebagai tubuhnya, sebagai mempelainya, yang sempurna, suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allahku, ya Rajaku, ya Tuhanku, Engkaulah kekuatan perisai kami, perlindungan kami. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas setiap kami, berikan kesatuan hati, kesatuan roh. Tuhan, dengan kami percaya kepada Engkau, kami tahu kami tidak lepas, atau kami tidak otomatis lepas daripada konflik. Tapi saat konflik itu hadir untuk ada di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, kami mohon kuatkan kami untuk dengan adanya konflik itu membuat tali perkasih kami, tali persaudaraan kami semakin erat. Bukan renggang karena ego kami, bukan renggang karena kami mempertahankan ego kami. Tapi bila kami saling mengasihi, saling merangkul di dalam Engkau Tuhan. Begitu indahnya kasih-Mu Tuhan, saat kami dapat berpelukan bersama. Di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah permasalahan, kami dapat mengatakan, Engkau saudaraku yang aku kasih, Engkau saudaraku yang aku cintai. Betapa indahnya momen itu Tuhan. Oleh sebab itu terus lanjutkan karya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Lanjutkan karya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon, curahkan tak terbatas di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami, inilah seluruh doa kami. Serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Allah kita. Dari tempat saya berlibur, saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Haleluya.